Samratulangi. Samratulangi lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada 5 November 1890. Samratulangi merupakan putra dari pasangan Josias Ratulangi dan Agustina Garungan. Ayah Sam merupakan seorang guru di Haften School di Desa Tondano, dan sang ibu merupakan putri dari Cecep Garungan, seorang kepala distrik di Tondano Tauliang. Samratulangi juga termasuk anggota PPKI sekaligus menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang pertama. Samratulangi merupakan seorang politikus, jurnalis, dan guru yang berasal dari Sulawesi Utara pada masa itu. Samratulangi mengawali pendidikannya pertama di Europa Lager School. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di tempat ayahnya mengajar, yaitu Haften School di Tondano. Lalu pada tahun 1904, Sam berangkat ke Jakarta untuk masuk sekolah pendidikan Dr. Hindia. Namun setibanya di Jakarta, ia berubah pikiran dan memutuskan untuk belajar di sekolah menengah teknik. Sam lulus pada tahun 1908 dan langsung mulai bekerja di perusahaan konstruksi rel kereta api bagian mesin di Piriangan Selatan, Jawa Barat. Tapi di sana ia mendapatkan perilaku tidak adil. Pada tahun 1912, Samratulangi tiba di Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studinya. Tetapi tidak sampai selesai karena sang ibu jatuh sakit, akhirnya meninggal. Pada tahun 1913, ia mendapatkan sertifikat mengajar matematika untuk tingkat sekolah menengah. Dengan sertifikat tersebut, Sam melanjutkan pendidikannya di Vrije Universitas van Amsterdam di Belanda selama 2 tahun, namun tidak sampai lulus. Samratulangi mendaftarkan diri diterima di Universitas di Swiss pada tahun 1919 dan memperoleh gelar Doktor Dernatul Filosofi atau Dr. Phil. Pada tahun 1914, ia terpilih menjadi ketua pimpinan Indonesia pada masa pemimpinannya. Samratulangi mengundang pembicara-pembicara yang sangat bersimpati pada perjuangan Indonesia. Sam mengajar selama 3 tahun di Sekolah Teknik Princess Juliana School. Setelah itu ia pindah ke Belanda dan mulai membangun perusahaan di Indonesia dengan Roland terbuka. Sam mengajar selama 3 tahun di Sekolah Teknik Princess Juliana School. Setelah itu ia pindah ke Bandung dan mulai membangun perusahaan Indonesia dengan Roland terbuka. Sam mengajar selama 3 tahun di Sekolah Teknik Princess Juliana School. Setelah itu ia pindah ke Bandung dan membangun perusahaan Indonesia dengan Roland Tembalaka. Rapat PPKI diadakan dan melahirkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan mengangkat secara aklamasi Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Rapat tersebut juga membagikan ke wilayah-wilayah administratif di mana Samratulangi diangkat sebagai Gubernur Sulawesi. Menurut sejarah, Samratulangi menikah 2 kali dengan Emile Zuzana Hotman dan memiliki 2 anak. Kemudian pada tahun 1926, mereka berdua bercerai dan Sam menikah lagi dengan Maria pada tahun 1928. Pernikahan dengan Maria dikaruniai 3 anak. Samratulangi wafat pada 30 Juni 1949. Pada 30 Juni 1949, Samratulangi di Jakarta dengan status sebagai tawanan musuh. Kemudian jenazahnya dikebumikan di Tondano, Sulawesi Utara sebagai bentuk penghargaan atas semua jasa-jasanya. Nama Samratulangi diabadikan sebagai nama bandara udara di Manado, yaitu Bandara Udara Samratulangi dan Universitas Negeri Samratulangi di Sulawesi Utara. Pajak Samratulangi sering dijumpai pada pecahan uang kertas 20.000. Jasa-jasa Samratulangi. Selama hidupnya beliau banyak mendirikan organisasi membantu sesamanya. Ia menghapuskan sistem kerja paksa pada rakyat Minahasa. Di Volkarts, Samratulangi berpidato keras mengenai ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Beliau juga menulis buku karangan berjudul Indonesia in the Pacific. Ketika krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1930-an, ia semakin banyak mendirikan organisasi sosial kemanusiaan. Di saat Jepang mendarat di Indonesia, banyak tentara Belanda yang tertangkap dan banyak keluarga Belanda yang terlantar. Samratulangi melalui Badan Penolong Korban Perang Sulawesi kemudian membantu para keluarga tentara Belanda yang terlantar. Badan tersebut kemudian berubah menjadi KRIS atau Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, yang kemudian gigih dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau tetap berbelas kasih sehingga sangat wajar rakyat Sulawesi ketika itu memberinya gelar Thomas. Namun di tahun 1944, beliau menerima tawaran penasehat Angkatan Laut Jepang yang kala itu menguasai wilayah bagian timur Indonesia dan kedudukan di Makassar. Namun di balik jabatannya tersebut,
Samratulangi diam-diam berusaha mempersatukan semangat dari rakyat Indonesia agar segera mencapai kemerdekaan.